Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Putri dengan NIM A1C225035. Saya dari kelas A Keperawatan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Ners Hardianto, SCAP NS MCAP. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip legal dalam keperawatan. Nah, praktik keperawatan itu merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan pasien. Pemahaman prinsip legal sangat penting untuk menghindari pelanggaran hukum dan menjaga profesionalisme. Perawat harus memahami batas kewenangan, regulasi, dan etika yang mengatur praktik keperawatan. Prinsip legal membantu menciptakan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Peran hukum dalam keperawatan itu yang pertama, memberikan perlindungan bagi pasien, perawat, dan institusi pelayanan kesehatan. Menentukan batas tanggung jawab perawat dalam melakukan tindakan keperawatan, kemudian menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan klinis dan administratif, kemudian meminimalisir risiko malpraktik dan konflik hukum antara tenaga kesehatan dan pasien. Baik, saya di sini masuk ke konsep dasar prinsip legal. Nah, prinsip legal itu berhubungan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab moral maupun hukum perawat. Melibatkan aspek etik, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Diterapkan dalam semua tahap asuhan keperawatan, yaitu asesmen, diagnosis, intervensi, implementasi, hingga evaluasi. Kemudian ini berfungsi untuk menjaga mutu pelayanan dan melindungi keselamatan pasien. Nah, prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan itu ada banyak. Yang pertama, ada beberapa, Yang pertama, prinsip otonomi atau autonomi. Prinsip ini menghormati hak pasien untuk membuat keputusan terkait kesehatannya. Perawat wajib memberikan informasi lengkap, jujur, dan mudah dipahami sebelum tindakan dilakukan. Nah, otonomi meliputi yang pertama, hak pasien menerima atau menolak tindakan. Kemudian, hak atas informasi medis, kemudian hak privasi dan kerahasiaan data. Contoh prinsip otonomi itu memberikan edukasi sebelum injeksi atau tindakan invasif. Kemudian ada prinsip beneficence atau berbuat baik. Perawat harus melakukan tindakan yang bermanfaat bagi pasien, mengupayakan hasil terbaik melalui intervensi yang aman dan evidence-based, kemudian melibatkan upaya pemulihan, pencegahan komplikasi, dan peningkatan kualitas hidup. Contoh prinsip beneficence itu seperti memberikan intervensi gawat darurat dengan cepat dan tepat. Kemudian ada prinsip non-maleficence atau tidak mencelakai. Larangan melakukan tindakan yang bisa menyebabkan cedera, bahaya, atau kerugian pada pasien. Kemudian perawat harus mempertimbangkan risiko setiap tindakan. Implementasi non-maleficence itu seperti cek identitas pasien sebelum tindakan, kemudian verifikasi obat benar, yaitu right patient, drug, dose, route, time, dan documentation. Kemudian menggunakan alat steril.
Nah, tujuan utama prinsip non-maleficence itu untuk mencegah medical error. Kemudian ada prinsip justice atau keadilan. Memberikan pelayanan keperawatan yang adil tanpa diskriminasi. Keadilan mencangkup yang pertama ada perlakuan yang sama kepada semua pasien, kemudian akses pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan klinis, pembagian sumber daya secara proporsional, kemudian contoh prinsip justice atau keadilan itu seperti triage di IGD berdasarkan tingkat kegawatan bukan status ekonomi. Selanjutnya ada prinsip fidelity atau kesetiaan profesional. Perawat wajib menepati janji profesional terhadap pasien, menjaga kepercayaan dengan memberikan pelayanan yang konsisten dan bertanggung jawab, berkaitan dengan komitmen, loyalitas, integritas, dan tanggung jawab etis. Contoh prinsip fidelity itu seperti datang tepat waktu untuk pemberian obat sesuai jadwal terapi. Selanjutnya ada prinsip veracity atau kejujuran. Menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan transparan kepada pasien dibutuhkan untuk membangun hubungan terapeutik yang efektif, berhubungan dengan etika komunikasi dalam keperawatan. Nah, contoh prinsip veracity itu seperti menjelaskan risiko dan manfaat tindakan tanpa menutupi informasi penting. Selanjutnya, prinsip kerahasiaan atau confidentiality itu melindungi informasi pribadi dan medis pasien. Data pasien hanya boleh diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Melanggar kerahasiaan dapat berakibat sanksi hukum dan etik. Contoh prinsip kerahasiaan atau confidentiality itu seperti tidak membicarakan kondisi pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas perawat. Perawat bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas mencangkup aspek moral, etis, profesional, dan legal. Perawat wajib praktik sesuai kompetensi, SOP, kemudian dan kode etik. Termasuk kewajiban melaporkan tindakan secara benar dalam rekam medis. Selanjutnya ada prinsip responsibilitas atau responsibility. Setiap tindakan keperawatan adalah tanggung jawab individu perawat, termasuk tanggung jawab dalam dokumentasi, komunikasi, dan pelaksanaan intervensi. Selanjutnya ada contoh pelanggaran dalam keperawatan. Nah, jenis pelanggaran yang sering terjadi itu seperti ada malpraktik. Itu contohnya tindakan yang tidak sesuai standar sehingga merugikan pasien. Kemudian ada kelalaian atau negligence. Itu seperti kegagalan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Kemudian ada tindakan tanpa izin. Itu contohnya seperti melakukan prosedur tanpa informed consent. Kemudian ada pelanggaran kerahasiaan, itu menyebarkan informasi pasien. Contohnya seperti menyebarkan informasi pasien. Kemudian ada dokumentasi palsu. Itu seperti manipulasi data ada manipulasi data pada rekam medis. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi saya tentang prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan itu,
Pemahaman prinsip legal membantu perawat memberikan pelayanan aman, etis, dan profesional. Pengetahuan hukum harus terus diperbarui sesuai perkembangan regulasi kesehatan. Penerapan prinsip legal meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mutu pelayanan keperawatan. Perawat adalah garda depan yang bertanggung jawab menjaga keselamatan pasien secara legal dan moral. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf bila banyak salah kata atau salah dalam pemaparan materi tentang prinsip-prinsip legal dalam keperawatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.